Halo anak-anak ibu hebat, kembali lagi bersama dengan Ibu Veronica Situmorang dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi pidato persuasif. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan menimbulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif yang didengar dan dibaca. Apa pengertian pidato persuasif? Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Apakah kita ingin agar orang ikut memilih presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiens. Isi pidato persuasif harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pidato persuasif bersifat mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya, pidato persuasif merupakan salah satu cara efektif guna menggerakkan masyarakat untuk berbuat yang lebih baik dan kreatif. Seringkali pada event-event tertentu, kita banyak menemui pidato persuasif yang dilakukan kepada halayak. Biasanya, orang yang berpidato menyelipkan lelucon atau kata-kata lucu kepada audiens agar tidak merasa bosan mendengarkannya. Dengan begitu, informasi menjadi cair dan dapat mudah dicerna oleh audiens. Karakteristik pidato persuasif adalah memuat gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Agar gagasan dapat diterima oleh akal sehat, maka harus disertai alasan atau bukti-bukti yang kuat. Umumnya, pidato persuasif diawali dengan pemunculan isu atau masalah yang sedang terjadi, kemudian diikuti oleh pandangan, gagasan, atau pendapat. Lalu, dimunculkan argumen-argumen yang mendukung pendapat, dan seterusnya tadi dengan tujuan agar orang lain meyakini kebenarannya. Terakhir, harus dimunculkan arahan, pesan, ajakan sebagai inti dari teks pidato persuasif. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran kali ini, dijelaskan dulu kata-kata kunci yang ada pada tujuan. Yang pertama, gagasan, hasil pemikiran atau ide. Yang kedua adalah pikiran. Pikiran disebut hasil berpikir. Yang ketiga, pandangan. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, atau sering kita sebutkan pendapat. Yang berikutnya, arahan.
Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. 5 adalah pesan. Pesan disebut juga dengan perintah, arahan, atau amanat yang hendak disampaikan. Berikutnya, cara efektif mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi teks pidato persuasif. Cara efektif mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi teks pidato persuasif adalah: yang pertama, membaca keseluruhan teks. Yang kedua, menentukan intisari informasi isu yang dibahas. Yang ketiga, menentukan intisari argumen-argumen yang dikemukakan. Yang keempat, menentukan pesan atau ajakan. Dan yang kelima, menyatukan nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas, mulai dari membaca keseluruhan teks sampai menentukan pesan ataupun ajakan. Nah, yang terakhir, menyederhanakan yang sudah kita dapatkan pada nomor 5 menjadi satu kalimat simpulan. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.